Aku Kyrie Peterson dan aku akan memasuki zona tusuk bersama Gimpy. Coba lihat semua benjolan itu. Aduh. Wah, itu sangat menjijikkan. Semenanjung Cape York dianggap sebagai salah satu perbatasan terakhir Australia. Ini adalah surga alam liar dan meskipun kami senang merekam spesies uniknya, hari ini justru kami mencari tanamannya yang paling terkenal, yang dikenal sebagai Gimpy. Tanaman ini konon memiliki sengatan tanaman paling menyakitkan di dunia. Hari ini aku bertemu dengan temanku Rian. Katanya dia punya Gimpy di rumahnya. Dia tahu karena pernah disengat sebelumnya. Tujuanku bukan hanya menemukan tanaman ini, tetapi juga memotong daunnya dan menempelkan di bawah lenganku untuk memastikan seberapa sakit sengatan ini. Kevin ini adalah anjing pengintai Gimpy resmi kami. Dia punya indera penciuman yang tajam terhadap bahaya. Ini dia. Tanamannya di situ. Daunnya ada di sana. Kevin, apa pendapatmu tentang daun Gimpy? Apa anjing gak mau berurusan dengan Gimpy? Enggak ya? Nah, Rian, kamu ini pernah disengat Gimpy sebelumnya. Ceritain dikit tentang pengalamanmu gimana? Oke, jadi aku tuh tersengat Gimpy saat mengayunkan parang. Dan sakitnya sampai 3 bulan. Buset. Ya. Mungkin rasa sakitnya akan luar biasa hari ini. Mengingat bagaimana Gimpy itu. Nah, yang akan kulakukan adalah mengambil daun Gimpy yang pas. Kamu bisa lihat beberapa daun ini sangat besar. Lebih gede daripada kepala manusia. Jadi aku bisa bayangin gimana kamu mengalami kejadian itu. Membuat jalan, atau kamu kepleset lalu jatuh menimpa daun ini. Ceritanya akan langsung tamat. Tapi kalau aku ingin dapat daun yang ukurannya pas untuk lengan bawahku ini. Sepertinya aku tidak akan kesulitan memilih daun yang aku inginkan. Jadi, beberapa alat yang kupakai, aku akan memakai gunting ini dan juga sarung tangan ini. Dan aku juga membawa beberapa kantong plastik. Dan kita akan aman. Kamu mau ikut aku apa mau merekam dari situ? Aku dari sini saja. Pilihan yang bagus kan? Aku pakai celana pendek. Iya, oke. Oh iya, aku juga mau pakai bandana ini ke mukaku. Supaya tidak ada yang masuk ke hidungku. Bandana, kacamata, topi, sarung tangan, semoga aman aja. Aku tidak mau tertusuk sebelum waktunya. Oke. Aku di bawah pohonnya sekarang. Aku dapat daun yang ukurannya pas. Ini dia. Inilah dia daun Gimpy. Saatnya kita keluar dari semak-semak dan kita akan mulai eksperimennya. Sampel nomor 1 sudah diamankan. Harus kuakui daunnya terlihat sangat sederhana. Coba lihat ini. Di bagian bawahnya kalian bisa lihat semua urat daunnya. Dan yang gak bisa kalian lihat dengan mata telanjang adalah jelatang yang sangat kecil ini. Ini lebih kecil daripada jelatang daun pohon raksasa yang menyengatku kemarin. Dan ini ada tepi bergerigi di sekitar tepi luarnya. Dan kalau dipegang kayak gini, bentuknya seperti emot cinta. Tapi daun ini tidak menimbulkan cinta, hanya sakit. Nah, aku sudah baca beberapa cerita tentang Gimpy sebagai persiapan untuk episode ini. Bisa dibilang ini tanaman paling legendaris menurutku di dunia ini. Ada cerita yang berasal dari pertengahan tahun 1800-an. Ceritanya ada penjelajah yang menemukan tanaman ini dan rasa sakitnya begitu hebat sehingga mereka ingin memotong bagian tubuh mereka yang terkena jelatang. Aku bahkan baca beberapa kasus di mana kuda menabrak jelatang ini dan kuda-kuda itu mati dalam hitungan jam. Yang ingin kulakukan selanjutnya adalah memberi kalian gambaran lebih dekat tentang apa yang disebut trikoma. Karena itulah yang sebenarnya menyimpan racun neurotoksik itu. Kalau ditelusuri lebih lanjut, trikoma itu seperti jarum suntik kecil, mirip seperti taring ular. Dan begitu mereka menyentuh kulitku dan ujungnya patah, racun itu perlahan akan masuk ke dalam tubuhku. Nah, untuk konteks dan keamanan, kami juga membawa kotak P3K lengkap. Kami juga bawa pena epinefrin.
ada beberapa kasus orang yang tersengat tanaman ini, banyak dari mereka mengalami serangan jantung. Jadi kami harus ekstra hati-hati. Aku yakin gak akan separah itu, tapi siapa tahu ya kan? Yang pasti di Australia ini adalah ranjau darat biologis nomor 1. Dan ada ramuan tradisional masyarakat adat untuk menghilangkan jelatang tersebut jika kamu berada dalam skenario terburuk. Aku juga akan menunjukkan caranya, tapi pertama-tama kita harus memasukkan jelatang ini ke dalam kulitku. Rasanya aku ingin mengulur waktu untuk mencoba ini. Katanya ini akan jadi pengalaman paling menyakitkan yang pernah aku alami. Semut peluru, tawon algojo, tawon raksasa, dan juga tangan di dalam kotak penuh tawon kuning yang marah. Kalau ini lebih sakit daripada tawon kuning, ini akan jadi hari paling menyakitkan yang pernah aku alami. Dan sungguh menakjubkan bahwa kemungkinan besar akan berasal dari daun. Kita bisa bayangin hewan di planet kita lah yang akan menjadi ranjau darat biologis paling berbahaya. Nggak kebayang kalau ini benar-benar berasal dari tanaman. Nah, untuk memicu jelatangnya, yang akan aku lakukan hanyalah menggosokkan daun ini ke kulitku. Coba bayangin, kamu lagi jalan-jalan di alam lalu kamu kena tanaman ini. Pasti kerasa. Jadi aku nggak akan berlebihan. Berlebihan itu contohnya menamparkan daun ini ke wajah atau menggosoknya ke badanku. Aku bisa bilang gini, kalau sakitnya berlangsung selama berjam-jam atau mungkin sampai berminggu-minggu, kurasa aku akan melakukan eksperimen dengan gimpi-gimpi. Dan semua orang bilang ini akan jadi pengalaman yang luar biasa. Aku singkirin ini dari meja. Aku copot sarung tangannya. Kasihan lenganku. Selalu jadi korban. Tapi dia kuat ini. Kamu bisa lihat, ada titik merah di lengan bawahku sekarang. Itu sebenarnya bekas sengatan semut bulldog. Jadi kita tinggal menambahkan sedikit racun di atas rasa sakitnya saja. Jadi sepertinya kita mulai eksperimennya saja. Oke, ini dia. Aku Kyrie Peterson. Dan aku akan memasuki zona tusuk dengan gimpi-gimpi. 1, 2, 3. Oke, astaga, ini ternyata langsung sakit. Oh ya Tuhan, ini langsung sakit. Wah, oke jadi. Ya. Wadidaw, kalian lihat tadi? Waduh, ya wow, ini sangat-sangat buruk. Aku menggulung daunnya seperti ini karena tadi aku tidak merasa apa-apa. Trikoma itu butuh sedikit saja untuk menusuk kulitmu. Ini seperti menaikkan volume stereo mobilmu dan menaikkannya ke 100. Ini kayak masih 10, sedang OTW ke 100. Wadidaw. Ya, ini lebih parah daripada pohon penyengat raksasa. Nah, aku tidak akan menyamakan rasa sakit ini dengan tangan di dalam kotak penuh tawon kuning. Belum sampai situ. Tapi kurasa ini akan makin sakit. Astaga, baiklah, kalian bisa lihat kemerahannya mulai muncul di situ. Aku tetap duduk padahal aku pengen berdiri. Berdiri terus lari. Keringatku masuk ke mataku sekarang. Ya, aku lepas dulu nih sarungnya. Oke, aku menenangkan diriku dulu. Astaga, jadi terbakar dan tersengat listrik di titik yang sama persis seperti ini rasanya. Aku baru kesetrum sekali. Saat itu jariku nggak sengaja kejepit di antara dua colokan listrik dan di stop kontak. Dan guys, itu terasa di sekujur tubuhku. Tapi, kalau ku bandingkan ini dengan sengatan serangga, bisa ku bilang kita sudah di level semut peluru saat ini. Dan ini terus-menerus memburuk. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, ini semakin memburuk. Dan ini baru 1,5 menit. Kalau ini berlangsung 20-30 menit ke depan, aku agak khawatir kemana ini arahnya. Mungkin aku berlebihan. Mungkin seharusnya aku menyentuhnya di lenganku saja, jangan digulung. Ini dia yang buruk. Coba lihat semua benjolan yang terbentuk di lenganku. Kelihatan? Di semua area itu, coba lihat. Bam. Kayaknya aku akan menghitungnya karena itu adalah trikoma yang menembus ke permukaan. Aku akan mulai sekarang. Ini ada tua, gapat, manam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Mungkin mendekati 50. Ini kursi panas hadirin sekalian. Aduh, ini tambah memburuk. Astaga.
Astaga, kamu bisa lihat itu di kameramu, Mario? Iya, kalau ditahan seperti itu. Bro, ini sangat-sangat konyol. Aduh, aku rasanya pengen muntah. Jangan sampai muntah. Aduh, perutku lumayan mual sekarang. Aduh. Aku bisa mengerti. Hanya beberapa menit merasakan sakit ini. Kenapa beberapa orang menamai ini tanaman bunuh diri? Aku bisa bayangin ini ada di wajahku, leherku, bahkan mulutku. Misal kamu jatuh dan wajahmu mengenai tanaman ini, dan kamu melewati rasa sakit seperti ini di mana-mana. Ini buruk. Ini salah satu dari main game bodoh dapat hadiah bodoh. Aku tahu nanti kalian akan komentar, Kayodi, kamu melakukan apa itu? Ya, kalian bisa lihat sendiri aku lagi apa. Aku akan memastikan seberapa parah ini. Tidak diragukan lagi. Ini lebih parah daripada pohon penyengat raksasa. Wow. Ini panas banget, guys. Ini kayak dibakar api yang rasanya panas sekarang. Astaga, ini seperti ada sesuatu yang terjadi di dalam kulitku. Aku bisa merasakannya. Ini seperti rasanya merayap masuk ke dalam kulitku. Mirip sekali dengan ubur-ubur. Pneumatophora pada ubur-ubur. Begitu mereka menembus lapisan epidermis atas dan mulai masuk ke sana, mereka akan mulai masuk. Dan trikoma itu perlahan-lahan melepaskan semburan kecil racun neurotoksik. Jadi setiap kali mereka meledak, hampir seperti ranjau darat, aku merasakan sengatan listrik yang membakar naik turun di lenganku. Ini rasanya sakit sekali. Udah direkam kan? Udah, posisi bagus. Iya, semoga udah. Tahan dulu. Wah, sebentar lagi hujan, guys. Bentar lagi hujan? Iya. Kami berusaha menyelesaikan adegan ini sebelum badainya datang. Nah, penting untuk dicatat bahwa kami harus memperkirakan perkembangannya selama 20 hingga 30 menit ke depan. Jadi, hujan akan turun, potongan adegan selanjutnya ada di bawah atap yang menjorok. Tapi kabar baiknya, kita sudah mendapatkan trikomanya dan racunnya mulai berefek. Dan aku akan coba menggunakan obat tradisional untuk menghilangkan beberapa jelatang itu. Aku akan biarin meresap supaya aku bisa merasakan efek racun sepenuhnya sebelum kita melakukannya. Aku gerak dulu. Dia benar tentang main game bodoh menang hadiah bodoh. Jadi, dia pengen melakukan perjalanan ini dan kita di sini mengabadikannya. Hujannya deras ini. Gak ada yang sebanding dengan syuting episode ini di tengah badai yang mendekat. Ini obatku. Airnya bikin tambah sakit ini. Waduh. Bro, ini tampak menjijikkan. Semua sisi kiriku kayak tidak nyaman ini. Mulai dari lenganku ke bahuku lalu ke dadaku. Dan juga kelenjar getah beningku. Ini wajah dari seorang pria yang menunjukkan penyesalan yang sesungguhnya. Lenganku terasa sangat panas sekarang. Dan bukan hanya lenganku, kelenjar getah beningku juga. Di bawah ketiakku dan juga selangkanganku sangat tidak nyaman. Itu sistem limfatik tubuhku yang bilang kalau ada penyusup di dalam tubuhku. Dan kita harus menyingkirkannya. Nah, ada obat yang biasa digunakan oleh penduduk asli, penduduk aborigin, yang biasa dipakai untuk membantu mengeluarkan jelatang dari tanaman penyengat apapun di Australia. Aku mau coba obatnya sekarang. Aku di titik di mana aku cari apa saja yang bisa mungkin meredakan sakit ini. Aku sudah 30 menit ini. Secara mental aku sudah capek, kelenjar getah beningku menjerit kesakitan, tanganku juga terasa panas, lenganku rasanya seperti terbakar di dalam tungku api. Jadi mari kita coba obat ini saja. Kalau kamu berada di alam liar dan menemukan semak belukar penuh dengan gimpi-gimpi, atau mungkin kamu ketemu pohon penyengat raksasa, yang kamu butuhkan adalah wadah kecil. Kamu bisa pakai botol air apa saja dan sedikit tanah dan kamu masukkan ke dalam sini. Kamu butuh tanah yang kental dan pada akhirnya akan berubah menjadi lumpur kental yang bisa menempel di kulitmu. Lalu balurkan saja ke kulitmu. Nanti air dan tanahnya dicampur sampai mirip seperti milkshake yang tidak terlalu encer. Nah, saat tanah itu mulai mengering, saat lumpurnya mengering, dia akan menyerap kelembapan dan mencengkeram jelatang. Setelah semuanya kering, lalu kamu seharusnya bisa mengupas atau menggosoknya. Ingat, dikelupas atau digosok. Dan semoga jelatangnya ikut ke bawah semua. Jadi, kalau kamu sedang berada di alam,
Carilah sesuatu yang bertepi rata dan lurus. Aku tadi nemuin cangkang, ini akan sangat berguna untuk mengikis lumpur secara miring. Kamu tidak perlu menggali, kamu perlu mengikisnya secara miring ke arah lumpur, ke kulit, dan semoga itu akan membantu mendorong keluar beberapa jelatangnya. Coba lihat itu, lumpurnya seperti dikikis bulldozer. Masih sangat-sangat sensitif. Rasanya seperti sedang mengeluarkan beberapa jelatang tadi. Tanganku sakit sekali sekarang. Seluruh lenganku hampir mati rasa saat ini. Dan di saat lumpur ini mulai mengering, aku bisa merasakan kalau ini mengencang juga di kulitku. Yang anehnya juga memberikan sedikit rasa lega kepada lenganku ini. Dan hal baik tentang lumpur ini adalah dia juga akan menyedot sedikit toksin ini dari lapisan atas kulitku. Oke. Semua yang pernah aku baca bilang kalau air bisa langsung menjadi rasa sakit yang membakar. Ini karena ujung saraf yang terpengaruh oleh neurotoksin masih menjerit. Dan dingin maupun panas hanya akan meningkatkan intensitasnya. Tapi akan kucoba. Ini dia. Ya, wow. Iya, aku hilangin. Ya. Airnya langsung bikin panas ini. Oke, ini sudah pasti masih ada trikomanya di sini kalau sakitnya separah itu. Oke, hilanglah air. Bro. Langsung terkena air sama dengan panas membara. Tapi sekarang setelah aku pinggirin airnya, mengelapnya seperti ini, aku merasa sedikit lega. Nah, sebagai upaya tambahanmu, kalau kamu ada di alam liar dan ini adalah solusi cepatnya, pergi ke apotek dan cari seperti strip lilin. Itu akan menjadi obat terbaik untuk meredakan rasa sakit dari jelatang ini. Baik itu dari daun penyengat raksasa atau dari gimbi-gimbi. Kita tahu karena aku pakai strip lilin dengan daun penyengat raksasa. Aku masih punya strip lilin yang nanti akan aku coba jika rasa sakitnya tidak kunjung mereda. Ini sakit sekali. Sungguh gila betapa banyak yang masih menempel di kulitku. Dan aku bisa membedakan antara rambut dan trikomanya karena rambutku berwarna gelap dan trikomanya bening. Dan memakai lensa makro, mereka terlihat seperti taring ular kecil yang menyuntikkan banyak bisa neurotoksin. Sudah 24 jam sejak aku merasakan sengatan dari daun gimpi-gimpi. Jujur aja, semalam aku mengalami pengalaman tidur terburuk kedua di hidupku. Selain memasukkan tanganku ke dalam kotak berisi tawon jaket kuning, gimpi-gimpi membuatku sangat kesakitan. Hari ini aku nggak apa-apa. Aku pakai strip lilin lagi tadi pagi, dan aku masih merasakan sengatan listrik menjalar ke lengan bawahku. Dan aku bisa bilang kalau aku secara resmi menggolongkan gimpi-gimpi sebagai sengatan tanaman paling menyakitkan nomor 1 di dunia. Apa ada sengatan lain yang bisa mengalahkannya? Kita harus cari tahu dan tunggu dulu. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Sudah hampir 4 bulan sejak petualangan liarku dengan tanaman bunuh diri di Australia yang terkenal kejam. Dan soal efek jangka panjang, semua peringatan itu ternyata benar. Lengan bawahku tiba-tiba gatal tanpa sebab, dan jika aku menempelkan sesuatu yang dingin seperti lemari es ke kulitku di area yang terkena jelatang, rasanya seperti disengat petir es. Sangat menyenangkan bukan teman-teman? Tapi inilah alasanku melakukan apa yang kulakukan, supaya kita semua tahu betapa dahsyatnya alam ini dan mengapa kita perlu melakukan yang terbaik untuk menghormatinya dari jarak yang aman. Aku Kyrie Peterson, dan aku akan memasuki zona sengatan dengan pohon penyengat paling mengerikan kedua di Australia. Ini dia. 1, 2, 3. Jadi mengapa aku ingin disengat dengan sengaja oleh spesies tanaman ini? Nah, kita ingin cari tahu beberapa hal. Yang pertama, seberapa rentankah aku terhadap racun tanaman? Yang kedua, apakah sengatannya parah seperti yang kubaca? Dan yang ketiga, jika kamu tersentuh tanaman ini di alam liar,
Apa saja cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu meringankan rasa sakit dan menghilangkan jelatang dari lenganmu? Itulah yang mereka sebut dalam industri ini, tisu toilet iblis. Oke, apa kita naik terus supaya dapat yang lebih gede? Wah, itu banyak di sana, lihat. Astaga, lereng bukit ini benar-benar dipenuhi dengan ini. Itu semua adalah pohon penyengat raksasa di sana. Lebih gampang dapat tanaman penyengat daripada serangga penyengat. Kayaknya kita sudah dapat hasil panen yang kita inginkan sekarang. Tinggal cari daun yang pas, yang akan membuat lengan ini sangat menderita. Pohon di belakangku ini tidak dianggap sebagai raksasa. Ini masih muda. Tapi percaya atau enggak, spesies ini dapat tumbuh hingga hampir 100 kaki tingginya. Nah, seiring mereka tumbuh besar, duri-duri yang ada pada batang utama mereka atau yang ada di batang pohon mereka akan mulai berevolusi. Dan semua jelatang yang mengganggu hanya ada di batang dan daun itu sendiri. Seperti yang kalian lihat, daun ini punya lubang karena dimakan ulat. Kamu pikir pertahanan ini akan berevolusi untuk mengatasi hal seperti serangga yang akan memakan daun? Tapi sebenarnya racun ini hanya mempengaruhi mamalia. Oke, jadi ini daun yang akan aku pilih di sini. Dan tanaman, terima kasih sudah memberi kami 1 daun. Aku akan sangat berhati-hati, hampir seperti permainan operasi untuk memasukkan lenganku ke sini. Supaya aku tidak menabrak daun lainnya yang ada di sini. Aku akan potong tepat di pangkalnya. Oke. Ini dia, pohon penyengat raksasa Australia. Kelihatan sangat sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu sengatannya, aku ingin memperlihatkan daun ini secara detail. Kami akan tunjukkan beberapa foto makro dari jelatang yang ada di bagian bawah daun. Ini dikenal sebagai trikoma. Dan trikoma secara khusus seperti duri kecil yang diisi dengan neurotoksin. Ilmuwan percaya bahwa neurotoksin ini sangat mirip dengan yang kamu temukan di siput kerucut, yaitu salah satu sengatan paling menyakitkan di kerajaan hewan laut. Nah, aku nggak pernah tersengat siput kerucut karena katanya, kalau kamu tersengat siput kerucut, kamu akan dirawat di rumah sakit. Nah, cara kerja trikoma adalah seperti sebuah jarum dengan ujungnya yang sangat tajam dan bersifat hipodermik. Ujung tersebut akan patah setelah rambut kecil tersebut menyentuh kulit dan melepaskan racun yang menyebabkan iritasi hebat yang memicu reseptor rasa sakit. Dan yang benar-benar unik adalah para ilmuwan tidak tahu mengapa reseptor rasa sakit itu aktif dan juga bisa bertahan selama itu. Nah, trikoma itu terletak di bagian atas daun, tapi juga di bagian bawahnya dan juga di sepanjang batangnya. Oke. Aku pikir ini sudah waktunya untuk memulai. Yang gila dari ini adalah, aku tidak akan bisa mencabut jelatang-jelatang ini. Mereka berukuran mikroskopis, terutama setelah mereka masuk ke dalam kulitmu. Dan seperti pecahan fiberglass, mereka akan masuk terus-menerus ke dalam. Rasa sakit akan muncul dalam hitungan detik dan akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Tapi kami punya metode yang pernah kubaca yang mungkin bisa mencabut beberapa jelatang itu dari lenganku. Tapi pertama-tama, kita harus masukkan jelatang ke dalam kulit. Aku Kyrie Peterson, dan aku akan masuk zona rasa sakit dengan pohon penyengat raksasa Australia. Ini dia. 1, 2. Ini nggak perlu kupukulkan. Yang cukup aku lakukan adalah mengusap daun ini dengan perlahan di lengan bawah seperti ini. Dan aku akan disengat beberapa kali. Aduh bro. 3. Ya. Ini langsung terasa. Ya ampun. Itu terjadi seketika. Oke, ini bukan serangan yang lambat. Itu terjadi saat daun menyentuh kulitmu. Rasanya seperti ketika kamu makan permen Magic Pops. Permennya mulai meledak. Dan itu langsung terasa sakit. Ya ampun. Astaga, ini jadi makin buruk seiring berjalannya waktu. Oke, kamu bisa lihat semua bekas luka kecil itu terbentuk. Lenganku juga sudah mulai memerah. Ini rasanya seperti ubur-ubur, tapi di kerajaan tumbuhan. Dan jelatang kecil itu hampir seperti pneumatofora yang keluar dari tentakel ubur-ubur. Ingin aku gosok atau melakukan sesuatu. Tapi kalau aku lakukan itu, nanti jarumnya semakin dalam. Nah, penting untuk dicatat bahwa ini adalah tanaman sengat kedua yang paling menyakitkan di Australia. Tingkat teratas yang nomor 1 yang mereka sebut tanaman bunuh diri disebut jimpi-jimpi.
Nah, kita pernah menempatkan semut peluru sebagai penyengat nomor 1 di kerajaan serangga. Dari sana lalu naik ke tawon raksasa, lalu tawon Algojo. Jadi seharusnya sengatan tanaman ini seperti sebanding dengan tawon raksasa Jepang. Sejujurnya saat ini aku rasa sakitnya mulai terasa seperti memasukkan tanganku ke dalam kotak berisi penuh dengan tawon kuning. Aku secara terbuka sudah bilang kalau tangan di dalam kotak tawon kuning yang marah adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah aku alami. Tapi sejauh ini belum mengalahkan itu. Tapi kalau rasa sakitnya terus meningkat, seperti sekarang ini, aku akan mengalami 24 jam ke depan yang sangat menyakitkan. Baiklah, jadi kalau dipikir-pikir, aku hampir tidak menyentuh daun itu dengan lengan bawahku. Bayangkan jika kamu sedang mendaki di salah satu lereng yang curam ini dan kamu terpleset, jatuh, dan terguling menuruni bukit itu. Seperti Humpty Dumpty yang terguling-guling di antara tanaman ini. Bayangkan akan seberapa parah itu. Rasanya seperti seseorang telah mengambil lem tembak dan mengoleskan lemnya di bawah lenganku. Dan aku tidak bisa benar-benar membersihkan lem dari kulitku. Dan itu mulai menyebar. Aku bisa merasakan datang dalam gelombang-gelombang. Wom wom. Wom wom. Wom wom. Itu kecepatan rasa sakitnya. Dan para ilmuwan tidak begitu tahu kenapa neurotoksin ini bereaksi terhadap manusia, terhadap DNA mamalia seperti itu. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah membiarkannya meresap sedikit lebih lama, dan kemudian aku akan mencoba salah satu pengobatan yang aku lihat secara online, yaitu menggunakan strip lilin rambut untuk menghilangkan beberapa trikoma dari kulitku. Yang akan kulakukan adalah meletakkan lilin ini mulai dari belakang area menuju ke area jelatang. Seperti itu. Pelan-pelan. Rasanya nggak enak. Lalu kita pijat lilin ini. Nah, sedikit hawa panas itulah yang akan membantu lilin menempel pada kulit. Dan pada saat yang sama, semoga jelantang itu akan hilang sebanyak mungkin dari kulitku. Nah, jika kamu bisa membuat strip lilin lebih cepat dari 3 jam 30 menit yang aku lewati, itu akan menjadi lebih baik. Karena selalu ingat, ini akan terus bekerja ke dalam kulit. Oke, kurasa ini sudah cukup bagus. Kalian siap? Ini dia. Kelupas stripnya dengan kencang dan cepat. 1, 2, 3. Au! Wah, ini benar-benar sakit. Dan aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa ini jadi lebih baik. Jujur aja ini malah terasa lebih buruk. Aku mungkin bisa melihat beberapa yang sangat kecil. Seperti, aku bisa melihatnya. Ini nggak mungkin kelihatan di kamera. Tapi aku 100% bisa lihat kalau jelatangnya sudah dihilangkan. Dan aku bertanya-tanya, dari sudut ini gimana cara aku melihat jelatang sebelumnya? Dari sudut tertentu tidak terlihat ada jelatang yang tersisa. Tapi untuk amannya, aku akan pakai sisi lainnya dari strip lilin ini. Oke, kita usap seperti itu. Strip nomor 2 dilepas. 1, 2, 3. Semoga kali ini terlepas semua. Oh ya, ini sudah jelas. Kalau tercabut semua, ini fantastis. Mereka hanya terlihat seperti serat putih kecil. Pada dasarnya, ya itulah jelatang. Oke, baiklah. Kalau kamu berada dalam skenario terburuk ini, di mana kamu menemukan pohon penyengat raksasa, lalu kamu terkena jelatang di lenganmu, itulah tadi buktinya. Strip lilin akan membantu menghilangkan yang belum bekerja di bawah permukaan kulit. Sekarang aku tahu apa yang kalian pikirin. Kayori, apakah kamu akan menempatkan dirimu di zona sengatan dengan Jimpy? Iya, kami pasti akan merekamnya. Sejujurnya aku rasa ini tidak seburuk yang aku kira. Aku tahu kalian semua pengen lihat Kayori disengat tanaman paling menyakitkan di dunia. Dan kupikir episode itu benar-benar perlu. Oke, ini dia. Daun Jimpy. Oh, akhirnya malah bikin jadi lebih parah. Ini sangat buruk pada saat ini. Benar-benar buruk. Aku Kayori Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Aku akan menggoyangkan tanganku sedikit. Ini sakit banget.